Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Zat yang maha sempurna, zat yang maha baik, zat yang maha rahman dan zat yang maha rahim, zat yang maha sempurna di dalam nama dan sifatnya. Inilah yang menjadikan kita betul-betul bersyukur ketika menjadi hamba yang beriman, ketika kita hamba yang lemah dan hamba yang penuh dengan kekurangan, bersandar dan menggantungkan segala harapan kita kepada zat yang sempurna. Inilah yang menjadikan kita menepati janji kita kepada Allah dengan kita menjalankan ketaatan dan ibadah, dan kita semoga senantiasa terhindar dari segala jalan dan penyimpangan yang menyebabkan kita akan mendapatkan ancaman pedih dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Mengapa kita senantiasa mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya? Sesungguhnya kita mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah karena pada hakikatnya manusia itu memiliki dua karakter yang sama satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh kemudian murid-muridnya, bagaimana karakternya manusia dan sifat dasar manusia. Maka kemudian Hasan Al-Basri menjawab, sesungguhnya karakter dan sifat dasar manusia itu ada dua. Yang pertama yang betul masaib. Manusia itu punya karakter dan punya sifat menghitung-hitung setiap ujian dan musibah. Makanya kita kalau mendapatkan ujian dan musibah, kerasa banget menyesakkan dada dan kerasa banget bahwasanya kita manusia yang paling tidak beruntung. Padahal ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita hanyalah sedikit. Inilah yang menjadi sebab jawaban dari pertanyaan kita, kenapa ya saya rugi 1 juta, sudah berlalu 30 tahun, perihnya hati masih terasa. Karena sesungguhnya kita ini suka menghitung-hitung seperti ujian dan musibah. Karena kita ini akuntan paling handal, bukan di kantor, tetapi akuntan paling handal ketika menghitung setiap ujian dan menghitung setiap musibah. Itu sifat dasar yang pertama. Sifat dasar yang kedua adalah yaitu yang sani'a bihi, yaitu adalah suka melupakan besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Kita ini suka lupa besarnya kenikmatan yang Allah sempurnakan dalam kehidupan kita. Padahal Masya Allah, kenikmatan Allah begitu banyak, tetapi karena kita memiliki sifat pelupa, nikmat yang banyak pun kita lupakan. Makanya barulah kita ngerti kenapa kita kalau keluar dari kamar mandi membaca Ghufranaka. Dulu saya itu tidak pernah tahu kenapa kalau habis dari kamar mandi membaca Ghufranaka. Padahal apa hubungannya kita habis membuang hajat, habis membuang kencing, keluar-keluar kita membaca ampunanmu ya Allah. Loh, yang kita lakukan itu ngapain di kamar mandi? Dulu ketika saya di pondok tidak mendapati jawaban kecuali satu, ta'abudi. Begitulah Nabi mencontohkan, begitulah kita mengamalkannya. Tapi setelah saya membaca kitab tentang hikmah setiap doa, baru saya dapatkan jawaban dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan, kenapa kita kalau habis dari kamar mandi membaca Ghufranaka, ampunanmu ya Allah? Karena sesungguhnya kita di kamar mandi ketika kita membuang hajat, ketika kita membuang kencing, walaupun dua perkara itu adalah perkara yang sangat menjijikkan dalam kehidupan kita, tetapi ternyata kita tidak akan mampu mengeluarkan dari tubuh kita kecuali karena kenikmatan yang Allah berikan. Coba kalau bukan karena nikmat, tidak bisa mengeluarkan kencing Pak kita dari tubuh kita. Kalau bukan karena nikmat Allah, tidak bisa buang hajat. Makanya ketika kita di kamar mandi sering lupa kenikmatan itu yang kita miliki di dalam kamar mandi. Ketika keluar dari kamar mandi karena kita sering lupa, kita membaca Ghufranaka, ampunanmu ya Allah, karena hajat kami dan kencing kami tidak bisa keluar kecuali karena nikmatmu dan kami sering lupa untuk itu. Inilah yang menjadikan kita paham, kita ini amnesia, akut kalau sudah bicara tentang kenikmatan karena banyaknya dan tebalnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ini loh yang menjadi alasan kenapa kita senantiasa bersyukur kepada Allah setiap waktunya dan menasihati di dalam kesyukuran. Karena saya dan Bapak sama sifatnya, suka melupakan besarnya kenikmatan dan menghitung setiap ujian dan musibah. Padahal ujian itu hanyalah seujung kuku, padahal kenikmatan seluas samudra. Tidak layak apa yang menjadi seujung kuku melupakan besarnya samudra kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan kajian yang kita selenggarakan, kajian yang
kita menjadi orang yang selalu akuntan paling andal kalau bicara tentang kenikmatan, dan menjadi orang yang amnesia akut kalau sudah bicara tentang ujian dan musibah dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberkahi setiap rezeki ilmu yang kita dapatkan dan membuahkan satu faedah manis amal yang menambah berat dalam timbangan kebaikan kelak kita di akhirat. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita dalam kesempatan hari ini kita berada pada bulan yang sangat mulia, yaitu adalah bulan Dzulhijjah. Satu bulan yang dikatakan dengan lisan Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin amalu shalih fiha ahabba ilallah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada satu amalan yang paling disenangi oleh Allah kecuali amalan yang dilakukan pada 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah. Para sahabat ketika mendengar pertama kali, mereka kemudian bertanya untuk menegaskan sebesar apa keutamaannya. Maka mereka mengambil contoh, bagaimana dengan orang yang berjihad ya Rasulullah, apakah mampu ditandingi dengan orang yang beramal pada 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah? Nabi menjawab, "Walal jihad fi sabilillah illa kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji minhu dzalika syai'un." Sesungguhnya orang yang berjihad pun keutamaannya lebih besar sesungguhnya orang yang beramal pada 10 hari itu lebih besar daripada keutamaan orang yang sedang berjihad sekalipun, kecuali orang yang berjihad membawa hartanya dan nyawanya dan tidak ada yang pulang dari keduanya. Disitulah kita mengerti betapa besarnya keutamaan yang dimiliki oleh 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Nanti kita akan sampaikan sedikit tentang bulan Dzulhijjah, bagaimana amalan sunnah yang terkait kepada bulan Dzulhijjah, dan serba-serbi hal-hal yang berkaitan tentang perkara itu. Tapi sebelum kita membahas itu, kita ingin membahas tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Karena bicara tentang bulan Dzulhijjah tanpa bicara tentang Nabi Ibrahim itu sama dengan membicarakan soto tanpa kuah, tidak lengkap. Karena kemudian kalau soto tanpa kuah namanya bukan soto, namanya ketoprak. Makanya kemudian kita harus membicarakan tentang Nabi Ibrahim. Karena apa? Di dalam bulan Dzulhijjah ada haji. Padahal haji itu nampak jelas dari perjalanan keluarganya Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar. Di dalam bulan Dzulhijjah ada udhiyah, korban. Padahal kita tidak akan pernah mengerti tentang udhiyah dan korban kecuali kita mengerti bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Makanya pembicaraan tentang bulan Dzulhijjah tidak akan lengkap kecuali kita bicara tentang kisah Nabi Ibrahim, satu nabi yang memiliki kedudukan yang begitu besar di sisi Allah, yaitu adalah Khalilur Rahman. Dia itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah nabi yang kemudian diberikan gelar oleh Allah dengan Khalilur Rahman. Bahkan dalam satu riwayat yang sahih yang dinukil dari Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Umuril Akhirah, disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu ketika didatangi malaikat maut, maka Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat maut yang mendatanginya, "Apa pantes toh utusan Allah itu mencabut nyawa kekasihnya Allah?" Ini menunjukkan bagaimana statusnya Nabi Ibrahim. Maka malaikat maut ketika mendapati perkataan itu, maka malaikat maut kembali kepada Allah. Tentunya kalau kita mendengar riwayat ini harus menggunakan kacamata mukjizat yang dimiliki para nabi. Kemudian malaikat maut kemudian ke atas, kemudian menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian malaikat maut mendapatkan jawaban dari Allah. Katakan kepadanya, wahai malaikat maut, kepada Ibrahim, apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Kekasih yang dimaksudkan yang pertama siapa? Ibrahim. Kekasih yang kedua yang dimaksudkan adalah Allah. Maka malaikat maut kemudian turun, kemudian menyampaikan perkataan Allah kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasih hatinya, yaitu adalah Allah? Nabi Ibrahim kemudian tersenyum, kemudian mempersilahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Dengan Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku ingin bertemu dengan kekasih hatiku, yaitu adalah Allah. Di situ kita mendapati bagaimana besarnya keutamaan Nabi Ibrahim. Makanya di dalam Islam, perkara yang mampu memberikan syafaat kepada kita bukan hanya Rasulullah Muhammad, bukan hanya yang soleh, tapi termasuk Nabi yang mampu memberikan syafaat dalam kehidupan kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu-satunya Nabi selain Rasulullah yang mampu memberikan syafaat bagi kehidupan manusia itu adalah Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim adalah satu-satunya nabi selain Rasulullah yang dijadikan uswah, jadi contoh bagi kehidupan orang yang beriman. Sebagaimana Rasulullah Muhammad dijadikan contoh bagi orang yang beriman, sebagaimana kemudian Ibrahim itu menjadi contoh bagi kehidupan orang yang beriman. Inilah yang menjadikan kita menggali faedah Nabi Ibrahim. Kenapa? Bagaimana kita bisa menjadikan beliau contoh dalam kehidupan kita ketika beriman, kalau kita tidak mengerti bagaimana kehidupan beliau dan pernak-pernik kehidupan dan faedah yang ditorehkan oleh beliau di dalam lembaran hidupnya. Oleh karenanya kita akan bahas apa itu faedah-faedah dari kehidupan Nabi Ibrahim. Sebenarnya faedahnya banyak, Bapak. Kalau kemudian kita akan gali, kalau kita kemudian akan keruk faedah manis yang dimiliki oleh beliau, maka itu ada 40 faedah. Bisa jadi sampai sholat id kita juga belum selesai kita membahasnya. Tetapi dalam kesempatan hari ini, karena memang kesempatan kita sangat terbatas, maka kita akan membahas beberapa poin saja. Moga-moga sih 10 bisa kita dapatkan untuk mendapatkan bagaimana faedah Nabi Ibrahim yang patut untuk kita ambil, karena kisahnya para nabi itu mampu menghidupkan hati kita. Tahukah kita, Bishr bin Muhammad itu berkata, "Fakam minal mauta tahyal qulub binadri ilaihim, fakam minal ahya ta'amal absar binadri ilaihim." Sesungguhnya kehidupan orang, para nabi dan para rasul, dan kehidupan orang yang salih, kalau kita menggali faedah kehidupan mereka, walaupun mereka sudah meninggal dunia di dalam kuburnya, kehidupan mereka itu menghidupkan hati kita. Makanya kemudian sebaliknya, berapa banyak orang yang masih hidup tetapi banyak maksiat, tetapi kalau kita melihatnya itu mematikan hati kita. Beda kalau kita menggali faedah dari para nabi dan orang salih. Sesungguhnya walaupun mereka sudah berkalang tanah, terbujur kaku di dalam liang lahat, tetapi kisah kehidupan mereka akan menghidupkan hati bagi orang yang beriman. Ketika orang yang beriman itu telah menjadikan kehidupan para nabi menjadi jalan yang dia tuju menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ambil faedah-faedah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Yang pertama, kita tidak akan mampu mengambil faedah itu kecuali adalah ketika kita membaca salah satu ayatnya dalam surat Maryam 42. Di dalam surat Maryam 42, Allah mengabadikan sebuah percakapan dan sebuah dialog yang terjadi dan pernah keluar dari lisannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya ketika dialog ini diabadikan, pasti ada kebaikan besar yang Allah ingin sampaikan kepada kita selaku hambanya. Apa dialog yang Allah abadikan di dalam surat Maryam ayat yang ke-42? Idh qala li abihi ya abadi lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Yaitu adalah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, kenapa sih kamu kok menyembah kepada Tuhan yang tidak mampu melihat dan tidak mampu untuk mendengar, wa la yughni anka syai'an, dan tidak mampu untuk memberikan kepadamu itu manfaat?" Ayat ini, Pak dan jamaah ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati, ayat ini memberikan kepada kita faedah yang banyak. Faedah pertama yang kita dapatkan dalam ayat surat Maryam ayat 42 itu apa? Bahwasanya lembaran kehidupan orang yang beriman itu tidak pernah dijadikan Allah lembaran itu mulus tanpa ujian, itu tidak ada. Tetapi kehidupan orang yang beriman itu selalu memiliki polisi tidur yang mengganggu kenyamanan kita ketika kita beribadah kepada Allah. Dan ternyata Allah itu menyelipkan musuh dalam kehidupan orang yang beriman, karena Allah ingin melihat betapa besarnya kesungguhan seseorang ketika dia telah mengatakan cinta dan beriman kepada Allah. Dan setiap orang yang beriman itu sebagaimana para nabi, di mana para orang yang beriman dan para nabi itu mereka mendapatkan musuh. Yang menyiapkan musuh itu bukan kita, bukan tetangga kita, tetapi yang menyiapkan musuh adalah Allah ketika bersemayam di atas arasnya bagi orang yang beriman. Mana Ustaz dalilnya bahwasanya kita ini kalau beriman itu pasti punya musuh? Ya, kita harus mengerti dalilnya, karena omongan tanpa dalil itu adalah dongeng. Ketika Allah berfirman di dalam surat Al-An'am 112, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Kami telah jadikan bagi setiap para nabi adalah musuh dari kalangan setan dan kalangan jin, yang mana mereka saling membisikkan satu dengan yang lainnya untuk menipu dan memperdaya orang yang beriman. Disinilah kita mengetahui, Masya Allah, faedah yang pertama yang kita petik dari surat Maryam ayat ke-42 itu apa?
bahwasanya orang yang beriman itu lembaran hidupnya itu tidak mulus, tapi banyak sekali lubang dan banyak sekali kerikil tajam yang siap melukai kaki kehidupan kita ketika kita beriman. Dan ternyata pasti punya musuh. Jadi kalau kemudian kita meniti rel yang diikuti oleh para nabi itu pasti punya musuh. Tidak ada nabi yang tidak punya musuh dalam kehidupan berdakwah. Dan sesungguhnya musuh itu Allah selipkan dan Allah yang menyiapkan. Kenapa? Allah ingin menguji sebesar apa cinta kita ketika kita mengikrarkan iman kepada Allah. Ketika kemudian kita mendapati musuh itu menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan kaget ya Pak, kalau kemudian kita ingin memperbaiki hidup, ingin mengkoreksi hidup kita, tiba-tiba ketika kita ingin mengkoreksi hidup kita dan ingin memperbaiki hidup kita, kemudian kita akan dibiarkan gampang oleh Allah, ya tidak bisa. Karena ternyata kesulitan dan ujian itu konsekuensi yang tidak pernah lepas ketika kita beriman. Berapa banyak Pak orang yang dulunya sebelum ngaji itu tidak pernah nangis, tapi setelah dia ngaji dia akhirnya nangis. Berapa banyak orang yang dulunya sebelum ngaji dia tidak pernah dimusuhi oleh orang, tapi setelah dia ngaji mau ingin memperbaiki hidupnya, justru malah lebih banyak orang yang tidak suka. Kadang-kadang komentarnya, lah kamu ini sekarang sudah tidak asyik daripada dulu. Kenapa itu kemudian pasti kita temukan? Ya itu yang Allah berikan kepada kita dalam pelajaran surat Al-An'am tadi 112. Allah yang menyiapkan musuh sebagaimana Allah menyiapkan musuh bagi orang yang beriman ketika mereka ngikutin para nabi. Jadi selalu pasti ada. Makanya Imam Ibnu Hazm sampai berkata, kalau ada orang yang beriman, kemudian dia ketika menepati jalan imannya dan dia merasa di dalam menepati jalan iman dia tidak mendapatkan musuh, maka Imam Ibnu Hazm berkata, faqad jana aku, orang itu telah gila pikirannya. Kenapa? Ya tidak mungkin, mustahil. Bagaimana orang yang beriman itu tidak memiliki musuh? Karena kodratnya keimanan itu adalah musuh yang akan pasti menghalangi dia. Di situ kita memahami faedah yang pertama. Faedah yang kedua yang kita pahami dari ayat surat Maryam 42 ini apa? Yaitu adalah jangan kaget kalau tiba-tiba musuh yang Allah selipkan itu terkadang bukan datang dari lingkaran 3, 4, 5 yang jauh dari kita. Kadang-kadang musuh yang Allah selipkan untuk kita itu datang dari lingkaran pertama ini loh, yang ada di sekitar keluarga kita. Karena banyak penduduk surga itu ternyata mendapatkan musuhnya dari lingkaran pertama di keluarganya. Kalau Nabi Ibrahim mendapati ayahnya ini Azza. Kalau kita membaca di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Azza ini termasuk keturunan Nuh alaihi salam. Kita mendapati kemudian Nuh, kemudian mendapati musuhnya dari istrinya dan anaknya. Mendapati Lut, yaitu mendapati musuhnya berupa istrinya. Dan kemudian kita mendapati Asia. Siapa itu Asia? Istrinya Fir'aun itu mendapati musuhnya itu justru suaminya. Bahkan Rasulullah pun mendapati musuh siapa? Paman-pamannya. Bapak kalau membaca sirahnya Abu Lahab, ketika membaca tafsir surat Al-Lahab, Abu Hikam itu nama bapaknya, itu nama pamannya Rasulullah Abu Lahab. Bermata juling, rambut yang panjang, dikepang menjadi dua. Itu Abu Lahab. Kerjaannya apa? Jadi bayang-bayang dalam tanda petik. Ikuti Nabi ketika Nabi sudah mendakwahkan Islam ketika di atas bukit yang mengatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'atan. Muhammad, kamu kumpulkan kami ketika kamu itu kemudian menyampaikan kepada kami tentang neraka. Celaka sekali kamu wahai Muhammad. Orang ini Pak ketika benci sama Nabi bukan hanya benci dengan lisan, tetapi benci dengan seluruh urat syaraf itu membenci Muhammad Rasulullah keponakannya. Diikutin itu kemana-mana kemudian Muhammad. Dan ketika Rasulullah itu masuk dan keluar pasar, maka sesungguhnya Abu Lahab itu ketika keluar masuk pasar, maka dia bersama dengan Muhammad Rasulullah di belakangnya Nabi dan berkata setiap Nabi menyampaikan tentang Allah, maka kemudian Abu Lahab berkata, "Kada, ini keponakanku yang paling berdusta." Di situ kita lihat tuh, jangan kaget loh kalau kemudian ternyata musuh yang Allah selipkan kadang-kadang bukan pada lingkaran 3, 4, 5 yang jauh dari kita, tapi justru kadang-kadang datang dari lingkaran yang paling dekat dengan kita. Kalau boleh kita membayangkan Pak, kira-kira omongannya kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Nuh itu gimana ya? Kalau boleh kita meminjam untuk membayangkan ya, kira-kira omongannya kaumnya Nabi Nuh itu pasti gini, alah Nuh, kamu itu berbuih-buih ngajak kami siang dan malam untuk kemudian beriman, lalu istrimu aja tidak benar, anakmu aja tidak benar. Udahlah, tidak usah kemudian ngajakin kami. Sebagaimana perihnya kita bisa membayangkan bagaimana
Nabi Ibrahim menyampaikan tentang kalimat akidah. Karena Nabi yang paling konsisten, karena Nabi yang paling gigih untuk menyampaikan akidah itu adalah termasuk Nabi Ibrahim. Kita bisa bayangkan kira-kira kaumnya Nabi Ibrahim itu ngomong apa? Kan Ibrahim, kamu ngomongin kami untuk tinggalkan patung, rumahmu itu banyak patung, bapakmu buatin patung dan kita beli patung dari bapakmu kok. Coba kita bayangkan itu. Betapa perihnya mereka ketika mendapati lingkaran pertama itu justru menjadi musuh bagi mereka. Nah ini juga sama ini. Kita ini pun jangan kaget kalau tiba-tiba ketika ingin memperbaiki kualitas hidup kita, ingin benar, jangan kaget loh kalau tiba-tiba yang kita hadapi adalah orang-orang yang justru orang yang harusnya kita sayangi. Ya, bisa jadi istri kita tidak terima dengan perubahan kita, bisa jadi suami kita tidak terima dengan perubahan kita, bisa jadi anak-anak itu tidak terima dengan perubahan kita, dan bisa jadi orang tua kita pun tidak ridho ketika mendapati perubahan kita. Itulah yang menjadikan kita tidak kaget kalau kita membaca sirahnya Nabi Ibrahim. Makanya Allah ketika terangkan di dalam surat At-Taubah 24, nah ini kita bandingkan dua ayat. Ada surat At-Taubah 24, ada surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Surat At-Tahrim yang ke-6 ini bapak-bapak apa insya Allah? Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini Allah menyebutkan kata keluarga dalam bentuk global. Tidak terperinci, global. Jaga keluargamu dari api neraka. Tapi ketika Allah menerangkan surat At-Taubah 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Ketika Allah sebutkan 8 perkara yang menghalangi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, dari 8 itu, 5 itu adalah keluarga. Dan Allah tidak sebutkan dalam bentuk global, Allah sebutkan dalam bentuk terperinci. Jika anak-anakmu, bapak-bapakmu, istri-istrimu, saudara-saudaramu, keluarga besarmu. Kenapa Allah sebutkan dalam surat At-Taubah itu terperinci? Padahal ketika Allah menyebutkan kata keluarga dalam surat At-Tahrim itu dalam bentuk global. Para ulama menyampaikan apa yang luput dari mata kita. Apa kata para ulama? Allah jelaskan terperinci surat At-Taubah 24 ketika Allah menerangkan keluarga yang bisa menghalangi kita beribadah kepada Allah secara sempurna. Kenapa Allah sebutkan terperinci, detail? Karena besarnya kemungkinan mereka itu akan menghalangi kita beribadah kepada Allah secara sempurna. Jadi jangan kaget bahwasanya itu pasti akan terjadi. Iya, sejarah itu kan hanya perulangan saja waktu, tetapi konten masalahnya tetap sama antara dulu dengan sekarang. Dulu masalahnya kufur juga sekarang kufur. Dulu tidak ridho, sekarang juga sama. Cuma kemudian casingnya berbeda, tapi kontennya tetap sama. Makanya ketika kita meniti jalan para nabi, jangan kaget loh kalau kemudian kita mendapati ternyata yang menjadi musuh itu datang dari keluarga yang kita sangat cintai dan justru ingin kita ajak mereka menuju ke surga. Tapi disitulah Allah kemudian memberikan kepada kita, yaitu adalah kebaikan. Allah berikan itu supaya Allah melihat sampai batas mana kesabaran kita untuk mendapati mereka, menghadapi mereka. Yang ketiga dari faedah ayat yang tadi kita baca itu apa? Yaitu adalah berdakwah itu tidak pernah kata henti. Ternyata kemudian Nabi Ibrahim ketika mendapati ayahnya itu menjadi musuh baginya, maka ternyata Nabi Ibrahim itu tidak berhenti untuk menyampaikan kalimat kebenaran. Dan ingat, tutur kata Nabi Ibrahim itu tutur kata yang lembut. Nabi Ibrahim itu ngomongnya apa? Ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu, kenapa kamu menyembah ma la yasma' wa la yubsir, yang tidak mampu mendengar dan tidak mampu melihat, wa la yughni 'anka syai'an, dan tidak mampu memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Faedah yang ketiga yang kita ambil dalam surat Maryam 42 itu apa? Tuh lihat bahwasanya Nabi Ibrahim itu tetap menyampaikan kalimat tauhid, kalimat dakwah kepada keluarganya. Dan Masya Allah, tutur kata yang beliau sampaikan itu tutur kata yang baik. Kenapa ini perlu kita sampaikan hari ini? Berapa banyak orang yang memikul kalimat kebenaran, kalimat akidah, kalimat sunnah, tetapi dia menyampaikan kalimat kebenaran dengan cara yang mungkar, kasar, buruk, nyinyir sama orang yang dia sampaikan kepadanya itu kebenaran, merendahkan orang yang dia kasih nasihat, menghujat, memfitnah, memvonis duluan. Loh, sejak kapan kalimat kebenaran itu disampaikan dengan sesuatu yang sifatnya mungkar itu sejak kapan? Kenapa?
kalimat Allah dan kalimat sunnah Nabi kita itu tidak pernah dipikul dari sesuatu yang sifatnya najis berupa dosa yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena ternyata Nabi Ibrahim ketika mendakwai ayahnya, Nabi Ibrahim itu tidak menyalah-nyalahkan dan membatal-batalkan ayahnya seketika, tidak. Diajak mikir dulu. Kenapa sih kamu harus kemudian nyembah kepada itu? Dulu itu kenapa? Dan di situ kita mendapati apa? Akhlaknya Nabi Ibrahim itu kepada bapaknya. Padahal kalau boleh kita membayangkan, karir dakwahnya Nabi Ibrahim itu terhambat dengan adanya ayahnya yang terus memahat patung dan dia jual. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tetap menyampaikan itu dengan sesuatu yang hak. Ini loh jadi pelajaran buat kita nih. Hari ini ketika kita memikul ilmu yang sudah kita pelajari di tempat-tempat yang mulia di masjid, tolong ya ketika menyampaikan kalimat-kalimat kebenaran yang kita petik kalimat itu di tempat yang mulia, sampaikan dengan cara yang ma'ruf. Tidak perlu menyampaikan kalimat Allah dengan cara yang mungkar. Kalimat akidah itu kalimat yang hak, tapi tidak perlu untuk disampaikan dengan kalimat dengan hal yang mungkar. Karena banyak orang yang hari ini menyampaikan kalimat sunnah, tapi tidak sadar cara dia menyampaikan kalimat sunnah itu dengan sesuatu yang sifatnya mungkar. Gimana kalimat kebenaran kok dipikul dengan sesuatu yang sifatnya mungkar? Berarti tidak belajar dari apa yang pernah disampaikan Nabi Ibrahim kepada ayahnya ketika dengan lembut mengingatkan ayahnya tentang kesalahan ketika ayahnya itu menyembah kepada Tuhan yang tidak memberikan faedah. Pak, menyampaikan kalimat yang baik saja belum tentu diterima sama orang. Belum tentu kalimat yang kita ukir dengan kalimat yang indah itu mengetuk pintu hidayah dan membuka sanubari orang, apalagi dengan kata-kata yang kasar. Dan ternyata Islam itu sangat memperhatikan bagaimana apa yang kita sampaikan. Makanya di dalam Islam sampai aturan lisan itu begitu banyak. Bapak pernah dapat tidak hadis tentang lisan yang begitu banyak? Hadis tentang tangan banyak atau tidak? Tidak. Hadis tentang kaki banyak atau tidak? Tidak. Hadis tentang lisan banyak apa? Bahkan kalau kita membuka dalam satu buku hadis yang bicara tentang masalah lisan itu ada ratusan. Hadis masalah lisan tok. Padahal masalah kuku hanya 1 dan 2 hadis. Masalah rambut hanya beberapa puluh hadis. Tapi masalah lisan bisa ratusan. Kenapa? Penting. Menyampaikan kalimat hak itu bukan dengan sesuatu yang sifatnya mungkar. Ya, karena apa? Kita belajar nih dari apa yang disampaikan Nabi Ibrahim itu lembut kepada keluarganya. Disinilah kita tahu nih, kita sama mendakwai. Dan ketika kita berdakwah, ketika mendapati musuh memang, kalau memang terkadang datang dari keluarga kita yang terdekat, maka kita harus ngerti. Jangan kemudian kita meninggalkan mereka, tidak, terus dakwai dengan tutur kata yang lembut. Kenapa? Dakwah itu kayak nanam benih, Pak. Bisa jadi ada yang merespon omongan kita hari ini langsung dia berubah, ataupun kadang-kadang lama meresponnya setelah kita mati, baru kalimat yang kita sampaikan kepada dia itu direspon sama dia. Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Karena saya dapetin kisahnya kali ini beberapa waktu yang lalu. Habis kajian ini ada bapak-bapak keluar nih dari masjid, bareng sama anak. Ngomong, Ustaz, apa yang aku sampaikan tadi itu sebenarnya sudah pernah saya dapatkan dari bapak saya. Tapi saat itu saya sibuk dengan pekerjaan saya, karir saya, tidak pernah dengerin apa yang disampaikan oleh bapak. Saat itu saya menyampaikan tentang masalah dunia dan rezeki itu beda. Dan masalah ini pun sudah ngingetin saya. Dulu saya tuh sering diwanti-wanti bapak saya, nah cari rezeki ya nak, jangan mau berdunia, yang diuber rezeki. Ternyata kemudian apa yang aku sampaikan tadi itu membuat saya itu tidak mampu untuk menahan air mata. Kenapa? Kalimat ini pernah saya dapatkan dari bapak saya. Saya nanya, loh bapak mulai kapan mulai belajar? Ya setelah bapak saya meninggal, ada di depan saya semua yang dikatakan bapak saya itu berputar-putar di pikiran saya. Ternyata beliau itu mengambil faedah dari dakwah yang disampaikan oleh bapaknya itu kapan? Justru ketika bapaknya itu meninggal dunia. Baru kemudian benih yang ditanamkan bertahun-tahun yang tidak pernah tumbuh, tiba-tiba tumbuh setelah dia meninggal dunia. Sama Pak, kita ngingetin keluarga itu kayak gitu, kayak nanam benih. Ada anak kita yang langsung merespon, ada anak kita yang susah merespon, tapi sampaikan aja kayak nanam benih. Mungkin hari ini anak kita kemudian tidak mendengar, tapi mungkin saja nanti ketika bapak sudah 60 tahun, 70 tahun, baru anak kita merespon. Kenapa? Dakwah itu kayak nanam benih. Allah perintahkan kepada kita ikhtiar, tetapi Allah tidak pernah menetapkan kepada kita kewajiban untuk kemudian menentukan hasil. Allah menentukan ikhtiar, tapi Allah tidak pernah menentukan kewajiban untuk menentukan hasil. Kenapa? Hasil bukan milik kita. Kalau kita
kita perhatikan hasil itu menjadi kewajiban kita. Masya Allah, Nabi Nuh itu harusnya paling banyak menangis. Kenapa? Hanya beberapa gelintir orang selama 950 tahun. Da'autu qaumi lailan wa nahara, siang dan malam. Coba. Kalau saat sekarang kan siang tak atau malam tak. Ini siang dan malam Nabi Nuh. Coba bayangkan. Sudah gitu ditambah perihnya, pulang-pulang dapetin istrinya tidak beriman. Coba. Kira-kira Nabi Nuh itu istrinya masak nggak buat Nabi Nuh menjadi musuhnya? Nggak masak lah. Mungkin Nabi Nuh juga masak sendiri. Ini dari saya ya, udah ada. Kira-kira istrinya itu masak atau enggak buat Nabi Nuh? Mungkin juga tidak masak. Tahu istrinya tidak beriman. Mungkin nggak kira-kira anaknya kanan itu mengatakan, sini bi, aku pijitin kamu capek ya, kalau anaknya nggak beriman. Kalau menurut pandangan kita gagal atau tidak gagal? Yo gagal. Kalau pandangan anak dan bapak, pandangan logika mata. Tapi di hadapan Allah gagal atau tidak Nabi Nuh? Tidak gagal. Kenapa tidak gagal? Karena memang Allah tidak pernah menetapkan untuk menentukan hasil. Allah yang menggenggam hati dan Allah yang menyibak sanubari, bukan kita yang menyibak sanubari dan mengetuk pintu hidayah, bukan kita. Di situ kita dapati, Masya Allah ya, Nabi Ibrahim tetap menyampaikan sama. Kita ketuk nih anak-anak kita, istri kita. Kadang-kadang mereka baru mendapatkan itu kapan? Nanti setelah kita mati. Kejadian ini berulang Pak, berulang. Saya mendapati ada seorang istri itu kalau sudah bicara tentang suami, pintu surga itu nangis. Kenapa? Karena kemudian ternyata suaminya dulu sudah sering ingetin dia sampai suaminya itu mendapatkan kecelakaan pesawat karena dia seorang pilot. Setelah suaminya meninggal, baru yang diomongkan suaminya itu baru teringat. Kapan suaminya itu, kapan perkataan suami itu didengarkan oleh istrinya? Justru ketika suaminya sudah meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat. Padahal ketika suaminya masih hidup, selalu dibantah, selalu dia melihat kekurangan suaminya. Tapi setelah kemudian suaminya meninggal, baru sang istri itu menyadari, Masya Allah, tidak ada laki-laki sebaik suami saya ketika dulu saya berhubung saya. Lama prosesnya, kayak nanam benih. Lama. Maka sama pula, kita pun sama semacam itu. Kita nanam benih. Sebagaimana Nabi Ibrahim gagal, mungkin menurut kita gagal, tapi tidak di hadapan Allah. Ya. Jadi kemudian akhirnya Azar itu apakah beriman? Ustaz, Azar tidak beriman sampai dia menutup mata, tidak beriman. Azar itu tidak beriman. Tapi apakah Allah hapuskan kebaikan Nabi Ibrahim? Allah tidak hapuskan kebaikan Ibrahim. Ketika kemudian menyampaikan itu kepada ayahnya Ibrahim. Ya, di sini kita kemudian mendapati dakwah itu kepada keluarga ya kayak nanam benih semacam itu, supaya kemudian kita memahami kewajiban kita kepada keluarga itu tidak boleh kemudian lepas. Makanya kalau kita punya kesempatan berbagi sama kemudian keluarga kita semampu kita, sama dengan orang tua Pak. Orang tua kita ini kalau hari ini belum paham dengan apa yang kita yakini atau yang kita pelajari, tolong ya Pak, kasih udur sama orang tua. Udur itu apa? Kasih alasan. Kenapa sih orang tua kita kok belum bisa memahami sebagaimana kita? Pak, Ibu, orang tua itu hidup pada zaman yang berbeda dengan zamannya kita. Mereka hidup tahun 70-an, 60-an, 80-an, di mana saat-saat itu mencari kajian itu susah, sulit banget. Ada nggak kajian itu tahun 70-an? Tanya sama kakek kita atau bapak kita, Pak, tahun 70-an ada kajian atau tidak? Ada. Lalu sekarang kajian itu pagi, siang, sore sampai habis sisa aja ada. Bahkan kemudian pelan-pelan masih kita bisa ngecek lagi itu di handphone yang dalam YouTube. Wajar kalau kita akhirnya prosesnya menjadi lebih baik itu cepat. Kenapa? Kita hidup pada zaman ketika dakwah itu merebak dan kita mampu mencium bau wanginya sunnah dan bau wanginya Islam. Nah orang tua kita Pak, dulu mau belajar hafalin Quran, Bapak nongol dijadiin ibu kita. Ibu kita mau hafalin Quran ya sudah hamil. Akhirnya apa? Tidak jadi ngafalin Quran. Kenapa? Bapak mendam-mendam di perutnya terus. Kita kemudian dia mau belajar lagi, ternyata kita rewel ketika kita sudah dilahirkan. Akhirnya apa? Kesempatan untuk belajar itu hilang. Nah kita tiba-tiba sudah belajar, ikut kajian sekali dua kali, pulang-pulang kemudian nyalain orang tua kita. Akhlak kita sama orang tua itu mana? Orang tua kita kan hidup pada zaman yang beda dengan zaman kita. Kenapa saya sampaikan pola masalah ini? Karena hari ini banyak potret ikhwan muda dan akhwat yang muda sering berkata, Ustaz, bapak saya masih jahil dan awam. Anak nggak suka ini dengan kalimat itu. Kenapa ya? Kok seakan-akan kita itu menjatuhkan kedudukan orang tua kita sendiri gitu. Padahal bodohnya dan awamnya orang tua kita itu ya karena keadaan. Nah sekarang orang tua kita, ya udah Pak, ayo ke kajian.
Bapak kajiannya jauh-jauh, mereka sekalinya kemudian naik mobil sebentar sudah pengen kencing, nggak bisa. Suruh nyetel YouTube, makanya Pak, hidupin YouTube. YouTube itu potongan, nggak ngerti YouTube ya. Saya nyampaikan ke bapak saya, Pak, ini Pak ada WhatsApp, Bapak itu selalu nanya bedanya WhatsApp sama SMS itu apa? Itu sampai sekarang kan juga susah jelasin. Ini pesan Pak, ya kalau pesan kenapa harus pakai WhatsApp, nggak pakai SMS aja? Ya beda, ya bedanya apa? Itu saya bingung. Ini pakai sistem Android itu apa? Namanya ngerti. Jadi kasih undur lah yang banyak sama orang tua kita. Kenapa? Karena kemudian kita terkadang itu pengennya instan, pengennya orang tua kita juga instan. Alhamdulillah kita tidak bisa gitu, karena bukan itu. Sabar sama mereka itu. Makanya ada kejadian ini di Kebayoran. Ada ikhwan ini yang baru menikah, mau menikah ini udah lama banget kejadiannya. Dia nikah Ustaz, mau nikah. Beliau ikut kajian anak tafsir itu sudah lama, karena kajian di tempat itu sudah 8 tahun berjalan. Sebagai seorang santri, sebagai seorang murid yang sudah lama ikut kajian kan pengen nikah kan senang. Ustaz, saya mau ngobrol ya habis kajian dia. Alhamdulillah habis kajian salam. Terus kemudian saya mau nikah, masya Allah ya. Saya bercanda, alhamdulillah ada apa yang terima antum, muka-muka bukan khilaf, terima antum. Tapi alhamdulillah senang dia nyampaikan begini, minta kepada saya untuk datang. Ya insya Allah. Kapan nih Pak? Masih sekitar 1,5 bulan. Lama, kemudian 1 pekan dia nggak datang, 1 pekan berikutnya dia datang. Itu sedih. So, saya mau ngobrol dong, Ustaz, habis kajian ya nanti, habis kajian ya. Sedih dia. Sesudah menduga ini jangan-jangan akhwatnya menyesal. Kenapa? Iya Ustaz. Ternyata bukan akhwatnya yang menyesal, tidak, insya Allah dia beli orang soleh, insya Allah. Ternyata dia sampaikan kepada anak begini, Ustaz, ternyata konsep pernikahan syar'i yang saya miliki, ketika saya sampaikan kepada bapak dan ibu saya, ditolak semuanya sama mereka. Saya tuh pengennya dipisah, saya pengennya tidak pakai ini, tidak pakai ini, saya tidak mau pakai ini, saya maunya pakai ini. Saya sampaikan Ustaz, ternyata ditolak semuanya sama bapak saya. Saya tidak buru-buru nyalain bapaknya loh. Saya nanya, antum sampaikannya kapan? 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu. Antum kajinya sudah berapa tahun sama anak? Sudah hampir 4 tahun, 5 tahun. Antum 4 tahun kemana aja? Ya wajar bapak antum kemudian dari ibu antum nolak apa yang antum sampaikan. Antum datang-datang selama ini sibuk ngajar, sibuk ngisi, sibuk belajar. Antum tidak pernah nyampaikan kepada bapak dan ibu antum. Tahu-tahu ketika antum butuh hajat, ingin menunaikan hajat, antum kemudian katakan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Loh, antum tidak memberikan waktu orang tua untuk memproses apa setiap kebenaran yang kita sampaikan kepada mereka. Semuanya itu butuh proses kok. Mau makanan gorengan antum makan aja 6 jam diproses sama usus antum kok mau menyampaikan sesuatu yang merubah kebiasaan antum pengennya langsung diterima. Yang salah bukan mereka, antum yang salah. Makanya masya Allah kita di situ apa? Hargai proses Pak. Allah itu menciptakan langit dan bumi itu berapa hari? Ada yang tahu? Saya tanya nih, Allah menciptakan langit dan bumi itu berapa hari Pak? Kalau tidak jawab itu ada 2 kemungkinan. Tawadhu atau tidak jawab. Allah menciptakan langit dan bumi itu berapa hari? Berapa? 6 hari. Ya, alhamdulillah. Menyelamatkan wajah segini banyaknya. 6 hari. Antum tahu dari hari apa? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Padahal kemudian Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Sekarang saya tanya, Allah mampu nggak menciptakan langit dan bumi itu dalam sekejap? Kun fayakun jadi. Mampu atau tidak? Mampu. Kalau kita mengatakan tidak, hati-hati. Berarti kita ragu terhadap kekuasaan. Mampu, kun fayakun jadi. Tidak usah 6 hari. Antum tahu nggak kenapa Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari? Padahal Allah mampu menciptakan dalam sekejap itu langsung jadi dengan kekuasaan Allah yang tanpa batas. Antum baca di dalam tafsirnya, di situ kita akan mendapati penjelasan ampi oleh Imam Ibnu Katsir. Karena Allah ingin memberikan hikmah kepada manusia dan hambanya. Segala sesuatu itu ada prosesnya. Ngajarin kita itu. Nih, aku ini mampu menciptakan bumi dan langit itu sekejap itu mampu. Tapi kemudian aku ciptakan dalam 6 hari itu memberikan hikmah kepada kita. Itu belajar. Allah saja kemudian memberikan pelajaran proses ketika menciptakan langit dan bumi. Itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Sama Pak, berikan
proses sama orang. Ya, sama dengan proses kemudian istri kita, anak kita dan yang lainnya. Itulah pelajaran pertama. Surat Al-An'am, tadi apa? Surat Maryam. Ya, sebenarnya. Sekarang kemudian ayat yang kedua, pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan, kita akan membaca di dalam surat Shaffat ayat 102. Itqala inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Surat Shaffat 102, Allah kemudian berfirman, kita sampaikan dulu bagaimana terjemahnya. Ketika Nabi Ibrahim itu berkata kepada putranya Ismail ketika menjelang balik, wahai anakku, ini ara, sesungguhnya aku melihat fil manami, di dalam mimpiku, anni atbahuka, aku itu nyembelih kamu. Fanzur madza tara, apa yang kamu komentari ketika kemudian kamu mendapatkan ini. Kemudian kita mendapatkan apa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, sesungguhnya ya ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar. Faedah apa yang kita ambilkan dari surat Shaffat 102? Ada faedah jauh dulu kita ambil. Yang jauh apa? Kalau Allah tak menutup pintu kepada bapak satu perkara, Allah membuka pintu yang lainnya. Apa maksudnya? Ketika Allah menurunkan Ibrahim untuk mendapatkan ayah yang solih, Allah mudahkan Nabi Ibrahim untuk mendapatkan anak yang solih. Memang sudah berbeda. Jadi kemudian ternyata Nabi Ibrahim itu mendapatkan ayahnya tidak solih. Kemudian ternyata mendapati apa? Mendapat dirinya bahwasanya Nabi Ibrahim itu mendapatkan gantinya apa? Putranya itu betul-betul solih. Pak, kadang-kadang bapak mendapati anak bapak yang satu tidak solih, tapi Allah memberikan kepada kita anak yang ketiga atau yang keempat ada yang solih. Kenapa? Setiap Allah menutup satu pintu, Allah buka pintu kebaikan yang lainnya untuk kita. Cuma apa? Sabar nunggu dari Allah. Ya? Itu pelajaran jauhnya. Pelajaran terdekat dari surat As-Saffat 102 itu apa? Yaitu adalah pelajaran tentang taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah yang hampir mustahil. Bagaimana dia mendapatkan perintah seorang ayah untuk nyembelih anaknya? Untuk nyembelih anaknya apa? Padahal kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan Ismail itu setelah nikah yang kedua. Nikah yang pertama nggak dapat Pak. Baru nikah yang kedua dengan Hajar, itu pun kemudian yang memilihkan adalah Sarah. Kemudian akhirnya menikah dan akhirnya mendapatkan ketika lagi bertumbuh kembang dan tanpa kesalihannya turun perintah untuk membeli. Tapi ternyata Nabi Ibrahim itu memperlihatkan sikap sebagaimana Ismail, taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Ya. Bahkan sampai Pak, saking Allah ridhonya dengan kejadian ini, Allah itu abadikan dialog ini Pak, melewati lorong sejarah sampai ribuan tahun sampai sekarang kita masih menikmati itu, Masya Allah. Dialog yang pernah disampaikan Nabi Ibrahim kepada Ismail, Masya Allah. Allah abadikan sampai nanti hari kiamat. Padahal kita saja kalau ditanya tadi pagi ngomong apa, kita lupa Pak. Ngomong apa Ustaz tadi pagi jam 7? Nggak nanti jam 7 ini kapan ya? Dialog ini surat As-Saffat 102 ini dialog ribuan tahun Pak. Allah abadikan melewati lorong sejarah. Mengetok gendang telinga kita, mengetok pintu sanubari kita, membuka hati kita untuk mengambil faedah manis dan itibar. Coba. Taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Seorang nabi, seorang ayah, mana ada ayah itu yang melihat anaknya itu mati? Seorang ayah itu selalu membayangkan dia yang akan dikuburkan oleh anaknya. Tapi perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim. Percakapan ini selesai hanya di situ enggak Pak. Kalau kita membuka dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kita akan mendapati bahwasanya percakapan itu tidak hanya sesederhana itu, masih dilanjutkan. Dalam hadis itu dijelaskan oleh Nabi lebih lengkap. Jadi ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini sudah pasrah dua-duanya untuk kemudian disembelih, maka kemudian Nabi Ibrahim itu falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika dua-duanya sudah pasrah, kemudian ditidurkan di atas batu, di atas pelipisnya. Selesai? Enggak. Nabi Ismail itu kemudian berkata-kata kepada bapaknya. Apa yang dikatakan oleh kemudian Ismail? Ya abadi ushdud ribati hatta la aqtarib. Dulu saya itu menganggap bahwasanya Ismail itu ketika disembelih itu ya sudah, begini saja langsung dipanjung. Enggak, ternyata tidur dalam kondisi tangannya diikat, kakinya diikat. Loh kok tahu Ustaz? Dari perkataan Ismail yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Rasul bersabda, Ismail berkata, usdud ribati, bapakku, ini taliku ini agak longgar, kencengin dulu supaya tidak gerak-gerak. Coba. Kita bisa bayangkan ngomong disembelih, kemudian bisa-bisanya anaknya ngomong kencengin dulu, dan dua-duanya tidak ngerti loh kapan diganti domba, kalau akan diganti domba. Kalau akan diganti domba kan beda ceritanya, saya tak kencengin ya, kita lagi juga diganti domba. Itu tidak ngerti. Itu tidak ngerti, Pak. Usdud ribati hatta la atorik. Tolong ya kencengkan ini, wahai ayahku ini dikencengin supaya saya tidak gerak-gerak kemana-mana. Coba, anak ngomong kayak gitu menjelang balik loh itu. Coba, Masya Allah ya. Allah ganti itu kesulitan Nabi Ibrahim ketika mendakwai bapaknya dan tidak kunjung beriman. Allah ganti dengan Ismail. Saking solidnya, dia yang ngomong kepada bapaknya, Pak, kencengin, Pak, kencengin. Masya Allah. Selesai omongan Ismail, belum. Kemudian apa? Ufuf siabak. Hatta la yantajib min dani. Fatamkusu min ajri fatarahu ummi fatahzan. Tolong Pak, itu bajumu Pak. Tolong bajunya Pak dilipat dulu Pak, bajunya. Lengannya juga dilipat supaya nanti kalau kamu nyembelih aku, muncratan darahnya nggak kena bajumu. Kalau kena bajumu ngotorin, ngurangin pahalaku. Insyaallah. Dan kalau kemudian bajumu kena darah itu, nanti dilihat ibuku dan ibuku jadi sedih. Allah, di situ kita paham loh ya. Berarti kemudian Hajar itu tahu atau tidak ketika anaknya mau disembelih? Ngerti, tahu. Tapi kok Ibunda Hajar tidak ada ya? Ya wanita mana ada yang bisa melihat anaknya disembelih? Tapi nerima atau tidak nerima? Nerima. Hajar kemudian minggir. Hajar tidak ngomong sama Ibrahim, awas ya, berani deketin anakku ya. Oh, awas kalau kamu berani. Ya gitu. Dan Ismail berkata dengan lembutnya kepada bapaknya, Pak, tolong lipat bajumu Pak, supaya kemudian tidak kena keletah darah, supaya kemudian nanti tidak ngurangin pahalaku dan umi nanti dan ibuku nanti kalau melihat itu bersedih gara-gara melihat itu. Masya Allah, masih memperhatikan cipratan darahnya nanti kalau disembelih dan masih memperhatikan perasaan ibunya. Masya Allah, tidak sama sekali khawatir, gemetar juga enggak, pasrah pasrah. Makanya sampai Allah berfirman apa? Falamma asama, dua-duanya pasrah, dua-duanya sudah pasrah. Selesai? Belum. Dilanjutkan lagi perkataan dari Ismail. Apa itu? Yaitu adalah beliau mengatakan istahid syafrataka, diasah Pak, pisaunya itu diasah supaya betul-betul tajam banget, supaya nanti ketika kemudian nyentuh leherku cepat, liyakuna asra ala hilki, supaya nanti kalau sudah nyembuhin di sini cepat. Fa'inal mauta indi syadidun, karena sesungguhnya kematian bagiku itu berat. Makanya dari situ Pak, ini ada syariatnya kalau kita nyembelih korban itu goloknya harus tajam. Makanya nggak boleh kemudian menyakiti kambing, insya Allah ya. Mana ada ajarannya sampai memperhatikan perasaan kambing kecuali sunat. Sampai urusan kambing itu diperhatikan Pak, jangan nyakitin kambing ketika nyembelih, masya Allah ya. Nggak ada ajaran yang begitu detail ngatur kita supaya kita tidak dolim sama makhluk itu, kecuali dalam Islam, dalam sunnah itu kita temukan. Suruh ngasah dulu kan, dari peristiwa ini, omongan ini akhirnya jadi syariat. Kita ini kalau nyembelih korban itu kemudian harus diasah. Dan tidak boleh kita nyembelih korban itu di depan kandang kambing yang belum disembelih itu ya. Itu dalam kita fikir dibahas. Jangan sampai kemudian kita penjagalan di sini, kandangnya di sini. Kambing yang lainnya yang belum disembelih ngeliatin gitu, apalagi kita sambil bercanda-bercanda. Itu kok banget itu nggak punya pria apa ya, pria kekambingan. Tidak boleh itu. Maka kemudian Nabi Ismail itu ngomong, tolong diasah Ismail, tolong diasah wahai ayahku supaya nanti ketika nyembelih betul-betul kemudian saya langsung mati, karena kematian itu bagiku berat. Di situ kita dapetin semua Nabi itu mendapatkan sakaratul maut Pak. Yang nggak dapetin sakaratul maut itu siapa? Ustaz, satu orang yang mati syahid ketika berperang di jalan Allah. Itu yang dapetin sakaratul maut. Dia sebagaimana digigit semut. Tapi Nabi merasakan sakaratul maut? Iya. Rasulullah pun merasakan sakaratul maut 2 kali sakaratul mautnya yang dirasakan oleh Nabi. Makanya Nabi sampai minta mangkok itu masukkan tangannya, lalu kemudian Nabi usapkan wajahnya sampai Nabi berkata, Allahumma inna lil mauti la sakaratul, ya Allah, ternyata setiap kematian itu punya sakaratnya. Selesai omongan Ismail? Belum. Ismail kemudian berkata, fa idza ra'aita ummi fa'aflik minni salaman. Nanti kalau sudah ketemu ibu, kalau sudah saya mati, sampaikan salam ya kepada ibu. Itu lembutnya Ismail kepada ibu dan bapaknya. Lembut itu. Selesai? Belum.
kebaikan untuk ibu, lihatkan baju ini sebagai tanda ibu cinta kepada Allah ini. Tapi kalau kamu melihat bahwasanya tidak ada kebaikan memperlihatkan bajunya ada darahnya, tolong wahai ayahku tidak usah dilakukan itu, buang saja baju. Masya Allah. Nabi Ibrahim itu tidak bisa bertutur kata untuk menjawab setiap ucapan Nabi Ismail kecuali satu ucapan Nabi Ibrahim. Nikmal aunu anta ala amrillahi azza wa jalla. Sebaik-baik penolong aku melaksanakan perintahku itu apa? Melaksanakan perintahnya Allah itu kamu sebaik-baik penolong. Dialog langit itu Pak. Itu dialog langit itu. Untuk menunjukkan kepada kita apa sih? Taat tanpa tapi patuh tanpa syarat. Orang yang hari ini beriman tapi kemudian dia memilih syariat, ini mana ada orang kemudian beriman pilih syariat yang cocok diambil, yang tidak cocok ditinggal. Tidak ada. Iman itu dengan rasa tunduknya itu sebagaimana gula dengan rasa manisnya. Kalau kita temukan ada buncelan putih di atas meja, kita icip-icip tidak ada rasa manisnya, kita katakan itu bukan gula. Kenapa? Tidak ada rasa manisnya. Tapi kalau kita temukan buncelan putih di atas meja, kita icip-icip ada manisnya, kita katakan itu gula. Kenapa kamu yakin itu gula? Karena rasa manisnya. Patuh Pak, tanpa syarat, taat tanpa tapi. Kenapa? Syariat itu bukan prasmanan yang mana kalau kita senang batagor kita ambil batagor, tidak senang nasi goreng kita tinggal nasi goreng. Bukan itu. Syariat itu bukan channel di televisi, kalau cocok kita pertahankan, kita sembunyikan remote-nya, kalau tidak cocok dibuang-buang, silakan ganti aja. Bukan gitu. Harus patuh tanpa, harus taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Kenapa? Syariat itu tidak mungkin nipu kita Pak. Lalu seorang ibu aja tidak mungkin menggolimi anaknya kok. Seorang ibu itu, Bapak lihat tak kalau ada seorang ibu itu belikan ayam lele atau kemudian ayam lamongan sama anaknya. Kalau ternyata uangnya cuma untuk beli satu, ibunya itu rela makan kol Pak supaya anaknya makan ayam. Bapak kan tahu kan kalau lamongan itu ayam, kol, kemangi, sambal. Kalau ibu ngomong, ayo, kok nggak makan ayam? Enggak, lagi diet dari ayam nak. Makan kolnya. Kalau bapaknya beda ya, bapaknya bagi dua ya, suami. Kalau bapaknya, kalau ibu enggak, kalau ibu enggak. Ibunya itu rela makan kol Pak. Ibu itu, Insya Allah rela makan kol supaya anaknya makan ayam. Loh, seorang ibu aja tidak mungkin mendolimi anak. Loh, apa kita itu berprasangka bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, rasa cintanya kepada manusia itu lebih rendah daripada cinta kami kepada anak. Berarti kita mimpi belum kenal Allah selama ini, kita jebak-jebuk dalam sujud tapi tidak kenal dengan Allah. Masih sudon sama syariat Allah. Kenapa sih ini tidak boleh? Kenapa itu tidak boleh? Loh, kita ini budaknya Allah. Oh, kita sama atasan aja tidak berani nanya kok. Kenapa sih pabriknya di Pulau Gadung? Jauh banget dari rumah. Ada nggak yang berani ngomong kayak gitu ya? Wong bapak ada pingin dapetin email aja bapak patuh kok sama Google. Bapak kalau dapetin email kan taat sama Google kan, suruh ngisi ya. Terus kemudian ada peraturannya yang panjang yang tidak pernah kita baca itu ya. Kita scroll langsung ke atas. Kemudian kita menerima 2 accept atau decline itu aja lah. Tidak pernah kita baca kan, spotnya kita accept supaya dapat email. Ada nggak orang yang baca email peraturannya satu-satu terus kemudian dia mau ke Google, ya saya tidak setuju poin 5. Kira-kira Google-nya ngomong apa? Kalau tidak setuju ya udah cari email yang lain. Lu cari Google aja, dapetin email Google aja terus patuh tanpa syarat tanpa tapi kok hanya untuk dapetin email Pak. Ngomong-ngomong kita membayangkan surga itu lebih rendah daripada kualitas email sampai kita patuh tanpa syarat. Berarti kita ini masih tersesat, tahu tentang hakikat keimanan kita yang sebenarnya. Di situ kita dapetin ajaran apa? Taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Dan mungkin syariat Allah itu nipu kita itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Semua syariat itu terbukti satu persatu. Bapak diperintahkan oleh sunnah itu. Sunnahnya apa? Makan buah dulu, jangan makan kemudian daging dulu baru buah. Dulu dokter itu kemudian mengatakan buah itu makan setelah nasi, 4 sehat 5 sempurna. Sekarang udah direvisi, makan buah dulu baru makan nasi. Kenapa? Perut supaya tidak cepat busuk ketika makan buahnya itu setelah nasi. Sunnah sudah ratusan tahun ngamal itu bahwasanya Nabi tidak pernah makan buah setelah makan daging. Nabi setelah itu selalu makan buah dulu sebelum makan yang berat. Makanya Bapak memperhatikan setiap kata buah dan daging disebutkan di dalam Quran ketika menyebut makanan penduduk surga. Allah tidak pernah menyebutkan kata buah setelah daging, tapi Allah menyebutkan kata buah setelahnya baru daging. Kenapa? Urutannya itu buah dulu baru daging. Ketemu satu tahu satu. Ya banyak. Bapak hari ini para dokter sering ngomong ke kita itu apa kalau kemudian ini tidurnya terlalu malam, ini organ tubuhnya itu terlalu capek Ustaz.
tidurnya itu pagi-pagi, karena kalau kemudian terlalu begadang itu berpotensi untuk jantung, berpotensi untuk gula tinggi, darah tinggi. Halah sunnah itu Pak sudah ngajarin Pak, kalau habis isya kita itu kemudian diperintahkan untuk segera tidur. Ya kan? Nabi pernah nggak memperpanjang isyanya? Pernah. Ketika kemudian akan persiapan jihad besok harinya, atau kemudian sedang menerangkan tentang keadaan Yahudi dan Nasrani yang panjang, itu baru Nabi kemudian sampai tengah malam. Selebihnya enggak, habis isya tidur. Kita hari ini kemudian disampaikan bahwasanya kalau penerangan itu lebih baik gelap daripada yang terang. Allah sunnah itu sudah ngajarin Pak dalam riwayat Muslim kalau kita di waktu malam itu ngapain, yaitu aglik babaka, tutup pintu rumahmu buat tulis namanya alaihi, baca bismillah. Kemudian apa, tutup ini bejanamu, kemudian gelasmu sebelah nama Allah, karena kamu tidak tahu siapa yang akan mempergunakan dan memanfaatkan setelah kita tidur. Semuanya sudah dijelaskan Pak. Makanya kemana ada bapak-bapak ngeliatin saya tidur, tayangan itu CCTV. Ini Ustaz, tengah malam nih Ustaz, tiba-tiba ada bayangan gelap-gelap itu, kemudian berputar-putar di piring jadi gelas. Dia ngomong, ini kan jin Ustaz ya, yang disampaikan dalam sunnah itu. Saya tidak ngerti itu jin atau tidak Pak, tapi yang jelas, walaupun tidak ada CCTV itu pun kita sudah ngerti. Makanya kemudian dalam sunnah kita diperintahkan oleh Nabi kalau di waktu malam piring kita nutup dengan membaca bismillah, gelas kita tutup membaca bismillah Pak. Kalau tidak ada tutupnya, karena perang dunia ketiga misalkan entah kemana, suruh dibalik. Baca bismillah. Tuh, satu persatu sunnah itu terbukti. Kalau kita ungkapin semuanya, ya akan selesai Pak. Kenapa? Karena memang ilmunya Allah itu kalau menetapkan syariat itu ya alim, ya rahman, ya rahim, ya hakim, semuanya jadi satu, jadi syariat kita. Kalau kita yang membuat kita pintar tapi belum tentu penyayang, penyayang tapi belum tentu pintar, pintar dan penyayang tapi belum tentu bijaksana. Itu kalau manusia kan. Kalau Allah menetapkan syariat itu al-alim, al-hakim, al-rahman, al-rahim, semua kesempurnaan keluar syariat untuk kita. Yang Allah butuhkan apa? Satu, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Dan jangan menggunakan akal. Kenapa jangan menggunakan akal? Karena ilmu kita dengan ilmunya Allah itu tidak bisa dibandingkan. Makanya ada kan salah satu dialog antara dua imam muda, antara dua ulama. Yang satu belum jadi ulama, Imam Syafi'i dengan Muzani. Muzani itu ketika masih muda itu belum jadi ulama. Jadi ulama itu gara-gara dibentak sama Imam Syafi'i. Gara-gara dibentak sama Imam Syafi'i jadi ulama. Kalau hari ini ngomong ustaz bentak muridnya, ya habis itu ustaznya nanti bahas. Ini seorang ustaz, seorang guru besar Imam Syafi'i itu mendapatkan Muzani muda belum belajar. Kucuruk-kucuruk datang kepada Imam Syafi'i dan berkata, aku ini ada sesuatu yang tidak aku puaskan dengan akalmu. Aku bertanya kepada dirimu supaya kamu menjawab, memuaskan akal pikiranku. Imam Syafi'i kayak gitu, marahnya luar biasa. Kalau Imam Syafi'i itu akhlaknya paling baik. Kalau perhatikan akhlak Imam Syafi'i itu luar biasa. Imam Syafi'i terus ngomong, sini kamu, sini. Kamu ngomong apa? Aku ingin memuaskan akalmu. Ulangi lagi, ingin memuaskan akalmu. Sini aku tanya dulu kamu. Kamu lihat bintang atau enggak? Bintang tercipta dari apa? Saya tidak ngerti. Loh, kamu lihat bintang tiap malam tidak ngerti bintang dari apa? Loh, kebangetan banget ya kamu itu ya. Sudah kalau gitu, jumlahnya bintang berapa? Aku tidak ngerti jumlahnya berapa. Loh, tercipta dari apa? Tidak ngerti. Jumlahnya juga tidak ngerti. Sudah, saya mau tanya sini, 10. Aku tanya tentang wudhu. Dikasih pertanyaan tentang wudhu Pak, 10 pertanyaan tentang wudhu. Dari 10 pertanyaan itu hanya bisa jawab 4 Pak. 4 saja. Insya Allah. Masih penting kan 4, kalau bapak-bapak mungkin 1. Ini 4 ini. Kemudian Imam Syafi'i itu berkata, loh aku tanya bintang terbuat dari apa kamu nggak ngerti, jumlahnya berapa kamu nggak ngerti. Kemudian aku tanya tentang wudhu yang kamu lakukan tiap hari itu wudhu. Itu 10 pertanyaan yang 4 Pak yang kamu jawab. Akal semacam ini ingin memaksakan ilmunya Allah yang tidak terbatas. Jangan mimpi, belajar yang benar. Dari perkataan itu, Muzani ngikutin Imam Syafi'i dan jadi ulama besar. Salah satu ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i adalah Imam Muzani rahimahullah. Gara-gara dibentak, gara-gara ngikutin akal. Kita itu jangan ngikutin akal Pak, kalau sudah bicara syariat. Kita omongan antara kita jadi sering-sering tidak paham kok. Memaksakan kita memahami apa yang Allah katakan. Kita tuh perlu apa? Kita yakin Allah tidak mungkin dolimi kita. Kita ini antara manusia saja kadang-kadang tidak paham loh Pak. Saya pernah ngisi di Batam itu ngomong daurah training, setelah itu makan siang. Orang-orang ini kan orang pinter nih, S1, S2 di Tokyo ini. Fisika, geofisika, kimia dan yang
Sembari makan saya tuh ngomong makan itu, Pak gimana sih kok nuklir itu kok bisa meledak sampai menghancurkan bangunan seketika, padahal kalau pakai palu itu sampai bertahun-tahun juga tidak bisa hancur. Oh begini Ustaz, diterangin. Pak terangin dengan bahasa sesederhana mungkin ya. Ya Ustaz, ngomong 5 menit itu saya tidak paham ngomong apa gitu. Terus kemudian saya bilang, sudah Pak, sudah. Kenapa Ustaz? Saya tidak paham apa yang untuk ngomongin. Masya Allah. Padahal dia manusia, makanya sama-sama padat saat itu. Rendang, dia juga rendang. Ada telurnya, ada, itu juga ada telurnya. Itu ternyata ngomongnya itu saya tidak paham. Padahal sama-sama manusia loh itu. Selang beberapa hari karena Allah ingin memberikan faedah ya, ilmu. Selang beberapa hari saya lupa, itu tiba-tiba beliau nelfon saya tanya tentang warisan. Ustaz, tolong terangkan tentang warisan Ustaz. Tapi saya ingin tahu bagaimana hukum-hukum dan dasar-dasar warisan. Saya bilang, Pak susah Pak ngurangin warisan itu. Kalau lewat telepon susah, lewat langsung aja belum tentu Bapak paham. Ya apa Ustaz, saya akan berusaha memaksakan diri untuk paham. Saya ngomongnya asal Bapak ini setengah itu ini, seperempatnya ini. Disuruh teleponnya ngomong apa? Sudah Ustaz, saya tidak paham atas saat saya ngomong. Dia nggak paham saya ketika menerangkan warisan. Saya nggak paham ketika beliau menerangkan tentang masalah nuklir. Pelajarannya apa sih Ustaz? Itu loh. Kalau di antara kita saja akal kita nggak saling menjangkau. Loh kok kita memaksakan diri untuk memahami apa yang Allah sampaikan itu ya nggak bisa. Makanya apa? Taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Itu yang kedua. Yang ketiga sudah mau maghrib. Yang ketiga SABAN, sabar. Itu sudah ada. Saya mungkin sampaikan, saya tidak menyampaikan masalah Dzulhijjah ini malah. Tapi ya tidak apa-apa. Insya Allah saya lihat bapak-bapak orang itu paham kelihatannya tentang masalah Dzulhijjah. Jadi insya Allah khusus saya tidak salah. Semoga memang bapak sudah banyak tahu tentang bagaimana sih amalan bulan Dzulhijjah, amalan untuk banyak berpuasa, amalan untuk banyak bertaubat, takbir dan yang lainnya. Semoga bapak sudah mengerti insya Allah. Jadi kita hanya ngambil faedah dua. Satu, pahami betul bahwasanya kita ini jangan kaget kalau kita menampak iman kita akan mendapatkan musuh. Dua, taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Ada pertanyaan? Tidak ada karena sudah mau maghrib insya Allah. Biasanya itu waktu sangat mempengaruhi kefahaman. Kalau sudah mau maghrib insya Allah paham semua. Jadi ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita pelajari. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, kami ucapkan kepada Ustaz Umar Mita atas materi penjelasan.